Halo guys, sekarang saya mau mereview anime yang paling saya suka. Sebenarnya sih yang pertama sih bukan ini sih. Yang pertama ya Photos 5, tapi berhubung tidak ada buku ilustrasinya, saya cuma ada animenya. Jadi kalau Photos 5 mendingan langsung itu deh, lihat animenya dibandingin ilustrasinya, karena ilustrasi itu jadul banget. Saya sih nggak tertarik buat koleksi-koleksi buku-bukunya ya. Saya lebih suka koleksi langsung filmnya gitu, karena filmnya tuh lebih seru kalau Photos. Kalau yang ini Sensei ya, saya suka bukunya dan saya suka dengan ilustrasinya dan saya juga suka filmnya gitu. Pertama-tama saya ngelihat ini ya filmnya lah, tahun 89 atau 90 gitu. RCTI kan masuk gitu, masih zaman-zaman decoder gitu, zaman-zaman bayar. Nah, dia tuh selain bawa Kotaro Minami yang Satria Baja Hitam, dia tuh juga apa eh, menayangkan Senseiya gitu loh. Padahal ya, itu Senseiya emang di Jepang tuh memang hits banget pada zaman itu gitu loh. Jadi ya mungkin, tapi jadi dibawa ke Indonesia gitu dan sudah disubbing tentunya pakai bahasa Indonesia. Tapi itu dia ditayangkan tuh nggak sampai tamat, cuman sampai pas terakhir yang lawan Medusa kali ya. Udah gitu udah hilang gitu, karena mungkin kemungkinan besar karena terlalu sadis gitu Sensei ini. Karena Sensei ini kan para Saint. Ya Saint ini itu pelatihannya tuh lumayan berat gitu loh ya, kayak model petarung-petarung aja. Kalau petarung petinju kan ya tonjok-tonjokan berdarah-berdarah gitu kan. Kalau ini tuh lebih parah lagi gitu loh. Bisa sampai tonjok perut-perutnya, untung bisa bisa hancur kali tuh perut diinjek-injek kayak begitu sama orang yang segede-gede gaban gitu. Pas awal-awal aja saya nonton aja episode pertama aja Sensei yang lawan lawan Cassius tuh yang super duper gede kayak Goliath gitu, dia aja hampir mati gitu loh. Pokoknya parah sih gitu, uh, adegan-adegan sadisnya gitu. Jadi mungkin nggak suitable buat anak-anak, apalagi itu tahun 89 kali ya. Jadi di cut gitu sampai di situ aja. Nah itu tapi saya berkesan banget sama animenya gitu, dan saya tuh mulai mencari-cari komiknya maupun komiknya sih terutama sih. Nah kalau komiknya tuh dia kayak begini ilustrasinya, ya hampir-hampir mirip lah sama animenya lah gitu. Dan saya juga mendapat, karena dulu Kinokuniya Kinokuniya sih juga udah ada kali ya. Kinokuniya kan ada tahun 90, ada sih dia masuk gitu komiknya Sensei ya. Dan saking gilanya saya beli gitu loh, padahal nggak ngerti gitu bahasanya, bahasa Jepang. Oke, gila banget ya saya dulu deh, sampai teman saya pergi ke Taiwan gitu juga nitip gitu pakai bahasa Mandarin, terus sama nitip-nitip gitu kalau misalnya ke Kinokuniya di Singapura gitu beli gitu. Ya gitu deh. Komiknya masih ada tuh, tapi di gudang saya nggak keluarin karena udah numpuk-numpuk sama barang yang lain gitu. Nanti deh kalau misalnya saya pembersihan gitu, saya out-outin komiknya. Udah gak dibaca lagi sih, paling-paling saya keep 1-2 buku lah, yang sisanya nanti kemungkinan besar sih mau di-outin gitu loh. Ya karena mau pembersihan aja gitu. Kalau buku-buku yang udah nggak mau dilihat lagi, ya saya mau kasih orang gitu. Saya nggak mau pusing lah, males gitu ngejual-jualinnya. Udah langsung kasih orang aja. Ya terserah deh mau dilihat kek, enggak kek. Nah itu ini salah satu buku ilustrasi yang bagus banget. Ini tuh buku ilustrasi tuh dikeluarkan dalam rangka 30 tahun ulang tahunnya dia gitu loh. Dan ini saya belinya tuh di Cina, di Beijing itu ya. Saya nemu aja saya kaget gitu, ih gila nih bagus banget nih buku. Terus udah gitu harganya miring lagi, cuman harganya tuh kalau di kurs nggak sampai 50.000. Emang Cina TOPBGT. Kalau misalnya ini nih dikeluarin di Kinokuniya bisa 1 juta lebih, Bo. Nah ini tuh Sensei ini tuh, Saint ini tuh ada berbagai kasta gitu loh. Nah kasta paling rendah tuh Bronze Saint. Nah itu Senseiya dan beserta kawan-kawannya Shiryu, Hyoga, Sun, sama Iki tuh termasuk kelas yang paling rendah gitu, Bronze Saint. Tapi jangan salah, meskipun mereka kelasnya rendah tuh, tapi mereka tuh bisa ngelain Gold Saint gitu loh, yang kasta paling tingginya ceritanya loh. Selain Bronze Saint tuh dia ada Silver Saint. Nah paling paling tinggi tuh ini nih, tuh lihat tuh armornya tuh dari emas semua, Bo. Gila, bobotnya berapa nih gitu, bisa dirampok kali kalau misalnya sekarang pakai jubah kayak begini gitu. Ini
kalau Gold Sen tuh dia kayak zodiak. Jadi tuh emang cerita pertamanya dari Senseiya sendiri tuh dia lawan zodiak emas gitu loh. Ini termasuk cerita yang salah satu cerita yang paling bagus. Nah ini tuh Sanctuary cerita pertama, cerita keduanya terus lanjut ke Poseidon. Ini kalau komiknya ya, terus cerita terakhir baru Hades. Dan kalau di komiknya sendiri tuh dia tuh 1 sampai 28 tamatnya. Dibagi-bagi, kalau 1 sampai 13 cerita tentang Sanctuary, terus 14 sampai 18 cerita Poseidon. Lumayan pendek sih kalau cerita Poseidon gitu, nggak panjang. Nah, terus sisanya 14 atau 19 ya, lupa. Pokoknya sisanya ini cerita tentang Hades gitu. Hades ya tahu sendiri kan, aja raja raja neraka lah gitu loh ceritanya, raja para dewa-dewa, para orang mati gitu. Nah, kalau misalnya yang lawan Sanctuary itu dia gimana ya? Yang ngerebut jubah emas gitu loh, jubah emas Sagittarius gitu. Dan itu yang jahat tuh pausnya gitu loh. Kan kalau misalnya Godsend gitu tuh dia dipimpin oleh paus gitu. Nah, dan ternyata tuh paus yang asli tuh dibunuh sama si Gemini. Jadi si Gemini tuh nyamar gitu jadi pausnya, karena Gemini tuh punya dua sisi, baik dan jahat. Itu dia tuh anggot-anggotan gitu. Kadang-kadang baik tuh kadang-kadang jahat. Nah, karena dia anggot-anggotan, ya terbagi jadi dua kubu dong, yang kubu yang baik sama kubu yang bukannya jahat sih, ngikutin pemimpinnya lah gitu, karena dia menganggap tuh pemimpinnya itu selalu bener gitu loh. Nah gitu, udah sampai lawan ini, terus lawan Poseidon. Nah lawan Poseidon itu juga kocak juga sih ceritanya itu Saori kan datengin pesta di Yunani lah gitulah. Ini ceritanya tinggalnya di Yunani nih si Julian ini gitu, yang calon dewa Poseidon gitu. Dia belum tahu gitu kan, dia kan ceritanya kan reinkarnasi kan. Nah terus si Poseidonnya naksir sama si Athenanya, tapi si Athenanya tuh kagak mau sama dia. Terus kayaknya dia dendam gitu. Jadi tuh si Athenanya diculik dan ditenggelamkan gitu. Nah tugas Sensen itu tuh menyelamatkan si Athena. Karena kenapa? Karena si Athena itu ngebelain manusia gitu, sedangkan si Poseidon sendiri tuh pengen ngenenggelamin dunia gitu. Dia pengen tatanan dunia baru lah ceritanya tuh. Dia sebel gitu sama manusia tuh yang selalu merusak alam gitu, laut dan sekitarnya gitu loh. Nah terus udah gitu beralih lawan si Hades. Nah kalau ini tuh ilustrasinya, ini si Masami Kurumadanya tuh, dia lagi buat ilustrasi Senseianya gitu loh. Ini beserta para staff-staffnya, bukan para staffnya sih, ya dia menang gitulah tuh dari tahun 80, dia mulai berkarir 72. Wah gitu deh. Kalau yang ini sih, ini cerita sesudah Hades ya. Sesudah Hades tuh si Senseianya tuh terluka parah, jadi dia tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi saya sih gak gitu terlalu ngikutin ini sih, karena ceritanya udah mulai gak karu-karuan gitu. Nah terus udah gitu, ini salah satu cerita dari komiknya gitu loh. Komiknya tuh kayak gini, tapi sih aslinya sih komiknya sih nggak full color kayak begini sih, hitam putih lah, dan nggak dikeluarin juga, masih Alex entah kenapa. Mungkin karena ceritanya tuh terlalu sadis gitu loh. Tuh gambar-gambarnya sih ya oke lah ya. Kalau misalnya andaikan dikeluarin pasti saya bakalan koleksi deh. Sayang aja nggak dikeluarin, ya sudahlah. Dulu sih pernah dikeluarin sih, tapi komik bajakan dan asli sumpah jelek banget. Nah ini dari animenya gitu loh. Nah, animenya bagus kan, cuman ya anime yang paling bagus tuh yang lawan Hades lagi. Yang lawan Hades tuh animenya kayak begini gambarnya, tapi kalau misalnya yang lawan Sanctuary, kalau dilihat per episode suka nggak stabil deh. Mungkin yang gambar orangnya beda-beda kali. Jadi tuh kadang-kadang kalau bagus gitu kayak begini gambarnya, tapi kalau jelek banget gitu. Ini sih cerita ilustrasinya sih ya lumayan lah buat cuci-cuci mata. Ini ada pengenalan tokoh Andromeda Sun, yaitu senjatanya rantai, dan ini sempat agak jelas juga gendernya cewek atau cowok. Ternyata cowok, tapi cengeng gitu. Nah ini kakaknya si Iki. Kalau kakaknya Iki tuh lumayan paling jago lah diantara semua Saint gitu, karena tuh dia jubahnya tuh Phoenix, dan dia tuh digemblengnya tuh sama gurunya tuh sadis banget gitu. Jadi ya mau nggak mau ya ke bawah lah gitu. Sempet jadi jahat juga sih, tapi akhirnya jadi baik. Nah dari sekian Satria Emas
Ini Gemini, Scorpio, Leo, Aquarius, Virgo, sama Aries. Aries yang ini nih, yang ada kayak gambar kambing gitu. Saya paling suka tuh. Oh, ini lengkap nih Scorpio nih, Virgo. Saya paling suka tuh sama Virgo sih. Sama Aries. Ya karena mungkin karena rambutnya kali ya, rambutnya bagus gitu, panjang-panjang lurus gitu. Ya tuh gitu, ini pas lawan si Virgo. Si Virgo ini sebenarnya gak jahat, cuman ya karena dia ngikutin penguasa jahat ya jadi ya ngebelain yang jahat juga gitu. Kalau ini Aquarius gitu, gurunya si Hyuga. Bukan gurunya, kakek guru. Gurunya dia ada lagi gitu. Nah ini juga pasti pakai jubah emas. Dan ini ilustrasi-ilustrasi ini mau kayak belajar-belajar gambar gitu. Awal-awal sketch-sketch. Nah ini ya bagus sih. Tuh. Terus sama ini yang lawan Silver Saint. Yang lawan Silver Saint. Terus pas ini yang lawan Gold Saint. Dia orang tuh masing-masing ke satu istana karena si Saorinya ketusuk gitu loh sama panah. Jadi tuh dia harus ke istana paling atas gitu. Nah, itu lawan-lawan ini dan gitu nih lawan Hilda nih. Hilda ini tuh penguasa Asgard. Sebenarnya Hilda ini tuh baik gitu loh. Cuman masalahnya waktu dia berdoa sama si Odin tuh si Poseidon tuh mempengaruhi dia supaya dia tuh ngelawan si Athena gitu loh. Dia kasih cincin biar terus anak buahnya bangkitin buat lawan dia, buat lawan si Athenanya. Nah habis lawan si Asgard terus baru lawan Poseidon gitu. Lawan Poseidon, ada Siren, ada ya gitu deh, ngancurin pilar-pilar deh. Soalnya kan si Athena kan ditawan di pilar. Nah buat ngebebasin tuh dia orang tuh harus ngancurin pilar-pilar yang nahan lautnya gitu loh. Nah terus udah gitu si Poseidonnya ditangkap, ditaruh di guci gitu, terus di seal deh gitu deh. Nah ini armornya, terus ini film lepasannya. Film lepasan sih yang paling saya suka sih ini sih yang lawan Apollo gitu, karena tuh artnya bagus, ceritanya bagus, dan ya Apollonya sendiri juga paling cakep gitu di antara semua musuh yang lain gitu. Kayak ini jelek banget gak sih itu Lucifernya. Habis lawan Lucifer dia lawan ini lagi, lawan Hades. Bingung gak lo bedanya apa ya? Tapi yang lawan Hades tuh OVA gitu. Jadi tuh dia ada beberapa episode lumayan panjang sih yang lawan Hades sih ya. Dia baru bikin juga kan, animenya kan dibikin tahun 87. Terus kayak selesai tahun 90-an. Ini tuh kalau nggak salah Hades aja ini baru dikeluarin tuh tahun 2000-an deh. Gitu. Jadi tuh selang tunggu sekian 10 tahunan tuh baru dikeluarin gitu loh, dan gambarnya tuh bagus banget, terus soundtracknya juga enak banget, dan kalian bisa lihat di YouTube. Kalau ini lawan siapa sih nggak tahu deh, lawan Dewa Matahari juga sama lawan Diana gitu loh, yang dia nggak seneng gitu si Athena tuh ngebela-belain manusia. Ya biasa deh, pengen ya menghancurkan dunia manusia lah begitu. Ini sketch-sketchnya mereka, sketch-sketchnya dia, animenya sih keren sih, animenya gue suka gitu, sketch-sketch animenya kayak goresan-goresan kasar gitu. Tuh lihat deh, detail banget, lebih detail daripada gambar manganya gitu loh. Kayak gitu deh. Ini salah satu anime yang saya suka. Karena saya suka anime ini, ya otomatis saya jadi suka koleksi beginian. Legenda-legenda Yunani kuno gitu loh. Kayak cerita Prometheus, cerita Pandora. Ya, ini juga ilustrasinya juga bagus sih. Sama ceritanya juga bagus, pendek-pendek tuh. Orpheus sama Eurydice. Ini juga ceritanya juga nongol nih di Senseiya nih. Juga ini dia termasuk tokoh Saint yang ngebelain si Hades, tapi akhirnya jadi baik sih. Terus sama ya bagus lah ini ceritanya. Ini juga nemu juga pas lagi ada pameran gitu ya, komik termasuk buku langka juga sih. Udah nggak ada lagi gitu di Gramet kayak begini-beginian gitu. Dan juga ini juga buku langka juga nih. Ini pertama kali dikeluarin tuh pas saya lagi SMA deh kalau nggak salah deh. Ini juga ilustrasinya juga pas saya ngeliat, bagus ya. Terus ceritanya juga bagus. Tuh Apollo itu saudara kembarnya tuh si Diana gitu, Dewi Hutan gitu.
si Apollo apa dikerjain sama si Hermes gitu, ituin panah jadi ngejar-ngejar cewek, masalahnya ceweknya nggak mau dikejar-kejar sama si Apollo sampai memohon jadi berubah jadi tanaman, saking saking nggak mau dikejar sama si Apollo. Kasihan banget gak sih. Terus apa, ya intinya si Apollo meskipun ganteng nggak berarti semua cewek mau sama dia gitu loh, dan ini juga ceweknya juga nggak mau sama si Apollo, dia maunya sama yang ini. Ya jadi berantem berantem gak jelas deh, untung aja dilerai gitu sama si Zeus. Ya kalau ini sih cerita dewa-dewanya sih termasuk dewa-dewa baper ya. Jadi tuh ya ini cuman sekedar cerita gitu loh. Kalau moralnya sih ya ya gitu deh kalau menurut saya. Habis ceritanya apa sifat dewanya tuh hampir-hampir sama gitu sama manusia ya. Jadi ya hati-hati aja jangan sampai menyinggung mereka lah, intinya begitu sih ceritanya ya. Kalau saya sih baca ini sih cuman buat baca-baca doang, kalau percaya sih enggak lah, percaya tetaplah kepada Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Ya udah deh, sekian dulu ya ceritanya ya, see you next time, bye.